nama saya Minata Asa Renawati Laube, mahasiswa UT Pogja Nia Selatan. Selamat pagi, Pak Dr. Nasaruddin MPDI sebagai dosen saya. Mohon terimalah salam saya dalam bahasa Nias Yahoo. Pada PKP ini, saya mencoba mengangkat metode pemberian tugas dalam mata pelajaran IPA di kelas 5. Dalam hal ini, saya mencoba memperhatikan keberhasilan seorang siswa kelas 5 yang berjumlah 20 orang, di mana hanya 25% yang tuntas dan 75% tidak tuntas. Di sini saya menyadari bahwa gurunya tidak efisien dalam memberikan metode, dan saya mencoba lagi membuat RPP perbaikan pembelajaran siklus pertama dengan materi yang sama, yaitu peristiwa alam yang ada di Indonesia dan dampak pada lingkungannya, dengan langkah-langkah RPP, yaitu saya mengawalinya dengan kegiatan awal, yaitu menyapa siswa, mengabsen, dan bertanya materi sebelumnya. Setelah itu, saya langsung pada materi dan membuka halaman buku. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini siapa saja siswa kami yang tidak hadir? Semua hadir? Bagus. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup. Nah, di sini materinya adalah peristiwa alam. Pasti anak-anak yang bertanya apa itu peristiwa alam. Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi di alam ini. Ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan manusia. Nah, yang merugikan manusia dinamakan bencana alam. Bencana alam ada beberapa contohnya, yaitu sudah sering kita alami, yaitu gempa bumi, ada tanah longsor, ada tsunami, ada banjir. Terus ada juga kebakaran hutan. Nah, dampak peristiwa alam itu terjadi atau dialami bukan hanya manusia saja, tetapi hewan juga mengalaminya dan tumbuhan serta lingkungan sekitar kita. Nah, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah, siapa yang tahu? Apa? Gempa bumi. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Hebat dan luar biasa. Apa lagi? Banjir.
Ya, bagus. Siapa lagi yang tahu selain semua tadi? Ada lagi? Burung meletus. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Bagus. Nah, mengapa terjadi banjir? Karena banyak sampah. Betul. Siapa lagi yang tahu kenapa terjadi banjir? Selain banyaknya sampah. Karena hujan. Bagus. Nah, ada yang pernah? Siapa lagi ada yang tahu? Ada lagi yang tahu? Apa penyebab terjadinya banjir? Siapa yang tahu? Yaitu air hujan turun terlalu deras dan terlalu banyak di permukaan bumi, sehingga akar pohon tidak dapat lagi menampungnya, sehingga terjadilah banjir. Dan kedua, terjadi penebangan pohon-pohon besar atau penghijauan yang digunduli, sehingga terjadilah curah hujan yang banyak di atas permukaan bumi. Ya. Nah, setelah semua itu, apakah yang terjadi? Selain banjir, apa yang terjadi? Ya, betul. Siapa lagi yang tahu mengapa longsor terjadi? Ada yang tahu? Karena hujan. Ya, betul. Hebat. Nah, apa lagi? Karena turunnya pohon. Iya, betul. Kita tangan. Nah, apakah longsor itu menguntungkan manusia atau tidak? Tidak. Mengapa tidak menguntungkan? Siapa yang tahu? Manusia. Iya, betul. Hebat. Nah, selain bagi manusia, terhadap siapakah lagi peristiwa alam itu atau bencana alam itu merugikan? Tumbuh-tumbuhan. Kepada tumbuhan. Apa yang dialami tumbuhan? Mati. Ya, mati. Tumbuhan mati karena juga tumbuhan ditimpa oleh tanah. Apalagi kalau itu tumbuhan yang menguntungkan manusia. Nah, ini juga akan merugikan manusia. Nah, bagaimana mengatasi longsor? Menanam pohon.
gempa bumi. Siapa lagi? Semua deh. Ternyata gunung meletus juga ada keuntungan bagi manusia, yaitu setelah meletus maka lavanya itu atau apinya itu yang sudah menjadi debu atau abu, maka itu akan menjadi pupuk bagi tanah, sehingga apa yang ditanam akan subur dan itu akan menguntungkan bagi manusia dan bisa juga merugikan. Apa yang merugikan dari gunung berapi bagi manusia? Siapa yang tahu? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Yang paling bahayanya apa? Mati. Mati. Kerusakan rumah. Ya, betul. Bertepuk tangan. Siapa lagi? Panas. Ya, panas. Panas yang tak bisa dibayangkan, yang akan membuat kulit manusia rusak atau melepuh, ya. Kulit ini bisa melepuh dan bisa mengakibatkan mati. Ya, bisa mengakibatkan kematian bagi manusia. Nah, ada yang mau bertanya? Ada Bu. Siapa saja yang mengalami dampak peristiwa alam? Nah, sebelum Ibu jawab, kira-kira ada siswa kami yang tahu jawabannya? Silakan. Silakan. Manusia. Manusia. Ya. Hebat. Tepuk tangan. Siapa lagi? Tuhan. Ya, betul. Tepuk tangan. Ada lagi? Hewan. Betul. Tepuk tangan. Nah, jawaban kalian betul semuanya dan tepat. Hari ini kita membahas materi ini dengan nilai yang terbaik. Ya, kalian berhasil pada materi kita. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ada tugas yang akan Ibu kasih. Silakan dicatat ya. Ibu akan tulis di papan tulis. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar. Doa selesai. Doa selesai. Hari ini siapakah murid Ibu yang tidak hadir? Semua hadir? Semua hadir. Bagus. Berarti semua semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi tentang peristiwa alam dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, apakah itu peristiwa alam? Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi di alam. Ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Yang merugikan manusia dinamakan bencana alam. Nah, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia
Yang kedua. Dan kedua, terjadi penebangan pohon-pohon besar atau penghijauan yang ditumbuhi, sehingga terjadilah curah hujan yang banyak di atas permukaan bumi. Ya. Bencana yang kedua. Setelah semua itu, apakah yang terjadi? Selain banjir, apa yang terjadi? Tanah longsor. Ya, betul. Siapa lagi yang tahu? Kenapa bisa terjadi? Mengapa longsor terjadi? Mengapa longsor terjadi? Ada yang tahu? Karena hujan. Ya. Ya, betul. Hebat. Nah, Apakah itu menguntungkan? apa lagi? Karena turunnya pohon. Ya, betul. Apakah itu menguntungkan atau tidak? Nah, apakah longsor itu menguntungkan manusia atau tidak? Tidak. Mengapa tidak menguntungkan? Karena longsor. Bisa merenggut nyawa manusia. Siapa yang tahu? Nyawa manusia. Ya, betul. Hebat. Nah, selain bagi manusia, terhadap siapakah lagi peristiwa alam itu atau bencana alam itu merugikan? Tumbuhan. Kepada Tumbuhan. apa yang dialami tumbuhan? Mati. Ya, mati. Tumbuhan mati karena dia terlalu banyak menyerap air. Longsor. Karena ditimpa tanah. Nah, karena juga tumbuhan ditimpa oleh tanah. Apalagi kalau itu tumbuhan yang menguntungkan manusia. Nah, ini juga akan merugikan manusia. Nah, Gempa bumi. Bagaimana mengatasi longsor? bagaimana mengatasi longsor? Menanam pohon. Menanam pohon. Ya, betul. Betul. Tapi kita mengadakan penghijauan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jika ada rumahnya yang berada di pinggiran yang rawan longsor, apakah kalian tidak takut? Tidak. Karena akan terjadi banjir, akan terjadi gempa bumi. Mengapa takut pada longsor? Mengapa takut pada longsor? Ya. Bayangkan kalau sekolah ini longsor. Nah, coba bayangkan kalau sekolah ini longsor. Kita berada di pinggiran tanah yang rawan longsor. Kira-kira apa yang ada di benak kita? Apa Apa? yang terjadi? Dan apa akan terjadi? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Takut mati. Lari. Mati. Mati. Ya. Takut? Mati. Apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Lari. Lari. Di benaknya maulah lari. Itu menyiapkan Bangunan. ya, betul. Bangunan hancur. Secantik apapun akan hancur. Karena ada longsor. Nah, apa bencana alam yang kami ketahui yang sering terjadi di Indonesia? Gempa bumi tinggi. Ya. Satu-satu menjawab ya. Yaitu gempa bumi. Siapa lagi?
Tsunami. Tsunami. Ya. Yang lain. Meletus. Siapa lagi? Gunung meletus. Gunung meletus. Ya, betul tangan. Nah, berarti ada peningkatan bagi siswa kami ya. Sekarang kalian makin pintar ya, luar biasa. Gunung meletus menentukan dan membuat kita kerugian. Kecelakaan kerugiannya adalah bahwa gunung meletus bisa membunuh orang dan gunung meletus membuat juga kesuburan tanaman. Itu yang menentukan. Ada keuntungan yang sulit tanam, kerugian membunuh tanaman. Nah, ternyata gunung meletus juga ada keuntungan bagi manusia, yaitu setelah meletus maka lavanya itu atau apinya itu yang sudah menjadi debu atau abu, maka itu akan menjadi pupuk bagi tanah, sehingga apa yang ditanam akan subur dan itu akan menguntungkan bagi manusia dan bisa juga merugikan. Apa yang merugikan dari gunung berapi bagi manusia? Siapa yang tahu? Membunuh tumbuhan. Ya. Yang paling bahayanya apa? Mati. Mati. Kerusakan rumah. Ya, betul. Bertepuk tangan. Siapa lagi? Panas. Ya, panas. Panas yang tak bisa dibayangkan, yang akan membuat kulit manusia rusak atau melepuh, ya. Kulit ini bisa melepuh dan bisa mengakibatkan mati. Ya, bisa mengakibatkan kematian bagi manusia. Nah, Lewat masih rumah dulu. ada yang mau bertanya? Ada Bu. Siapa saja yang mengalami dampak peristiwa alam? Nah, yang mengalami dampak peristiwa alam itu. Lemparkan kepada siswa. Ada yang bisa menjawab. Nah, sebelum ibu jawab, kira-kira ada siswa kami yang tahu jawabannya? Silakan. Manusia. Manusia. Ya. Hebat. Tepuk tangan. Siapa lagi? Tumbuhan. Ya, betul. Tepuk tangan. Ada lagi? Hewan. Betul. Tepuk tangan. Siapa lagi? Apa lagi? Yang mengalaminya siapa lagi? Ada? Ada. Tidak ada. Baiklah. Jelaskan dulu benar manusia hewan tumbuh. Makhluk hidup. Nah, jawaban kalian betul semuanya dan tepat. Hari ini kita membahas materi ini dengan nilai yang terbaik. Ya, kalian berhasil pada materi kita. Ya. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ada tugas yang akan Ibu kasih. Silakan dicatat ya. Ibu akan tulis di papan tulis. Tulis di satu lembar kertas surat.
Untuk tuliskan beberapa contoh peristiwa alam yang terjadi yang pernah terjadi. Dikerjakan sesuai dengan bahasa sendiri ya, tidak ada apa ya. Nah, inilah soalnya. Silakan ditulis di satu lembar kertas. Bagaimana anak-anak? Udah siap? Kalau udah siap, silakan dikumpulkan.
Jangan lupa tulis nama. Oh ya anak-anak, jangan lupa tulis nama ya. Ya, Bu. Dan kelasnya juga. Mana yang lain? Masih ada yang belum menyerahkan? Masih ada yang mau menyerahkan? Sudah semuanya? Baiklah anak-anak, sampai di sini saja pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu ya. Satu orang ke depan yang pimpin kita. Siapa yang mau? Silakan. Lihat kebunku tiga ya. John masuk ke depan, pimpin kita dalam doa. Silakan John. Tuhan, datang kepada Tuhan, kami sudah berbaca kepada Tuhan, dan bukan juga bukan yang ada kepada Tuhan, tapi kepada Tuhan, supaya bisa keras Tuhan, mendorong Tuhan mengataskan dan Yesus Kristus diselamatkan. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini dulu. Apa mata pelajaran selanjutnya? Bahasa Indonesia. Nah, Ibu harap kalian tenang sambil
Terima kasih. Yahoo! Selamat pagi. Selamat pagi kepada Pak Dr. Nasarudin MPDI sebagai dosen saya. Pada minggu yang lalu saya sudah mempraktekkan siklus pertama dan pada minggu ini saya mencoba lagi dengan siklus kedua dengan materi yang sama, maka dapat disaksikan melalui video ini nantinya, di mana siswa kelas 5 SD negeri 07671212 Dinia Selatan yaitu di SD negeri 07671212 Siforwasi Gomo mengalami perubahan bahwa pada siklus pertama hanya 65% yang tuntas, sedangkan yang tidak tuntas 35%. Pada siklus kedua, saya melihat ada perkembangan dan ada daya tarik serta minat siswa untuk belajar serius dan mereka semangat walaupun berada di daerah pedalaman, di mana siswa mendapat nilai saat ini yaitu 95% adalah tuntas, sedangkan satu orang lagi tidak tuntas. Mengapa dia tidak tuntas? Karena kemampuan daya tangkapnya sangat lemah. Inilah video siklus kedua. Jika ada penyampaian saya yang tidak menyenangkan dalam video siklus 1 dan siklus 2 ini, saya mohon dimaafkan. Saya harap kepada dosen saya, Bapak Dr. Nasarudin MPDI, dapat memaklumi saya karena situasi dan kondisi. Atas perhatian dan kebaikan hati Bapak dosen Nasarudin MPDI, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon saran serta kritik yang membangun dari Bapak. Terima kasih Pak. Yahoo!